Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How is everything today? I'm good. I'm fine. I'm I'm fine. fine. Good. Good. Wonderful. Okay, thank you. Okay, class captain, please lead your friend to pray. Sendiri kan? Okay, friend. On your friends. Right. Raditu billah. Hidupkan kamera. Ini dah. Ya Rasulullah. Okay, class. Before I start the lesson, let me check your attendance first. Bintang ada? Bintang. Yes. Enten. Are you there, Andini? Angel. Rizky? Naila Hanum? Adinda Berli? Muhammad Vicky? Anissa? Muhammad HP-nya nge-lag. Ceciliana? Amir. Fasa? Iya, HP-nya masih bermasalah. Indah Wahyu? Delvi Amel? Vina Distia? Farel? Indah FH? Fazrina? Nur Fatihah? Yahya? Rizky Nur Fazila? Tika Marti? Oke, thank you. Baiklah kalian. Sebentar lagi kita masuk pada sekarang kita masuk bulan apa ini? Bulan apa sekarang ini? Oktober. Oktober. 28 Oktober. 28 Oktober. Ada yang masih ingat 28 Oktober itu hari apa? Oke, Hari Sumpah Pemuda. Baiklah, Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah awal dari kebangkitan para pemuda-pemudi di Indonesia. Kalian adalah pemuda yang diharapkan nanti bisa menjadi generasi penerus pada bangsa Indonesia. Baiklah kelas, oleh karena itu saya minta kalian kita mulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia. Bersama-sama silakan mic-nya dihidupkan semuanya. Oke, siap, Mister. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkahlah hai putra negeri, bertingkahlah hai putra negeri. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan mic-nya.
Kalian ini harusnya minimal lagu-lagu daerah atau lagu nasionalisme PAL. Jangan yang dihafalkan hanya lagu dibanding-banding kewae, lagu satu, dan sebagainya. Ya, minimal ada koleksi lagu kebangsaan yang harus kalian punya lah. Oke, gitu ya. Ayo kelas, kita kembali ke pelajaran. Do you still remember class meeting, pertemuan kemarin, minggu kemarin? What are we study about? Yang masih ingat? Oh, greeting card. Greeting card. Tentang card. Tentang card, oke, tentang card, greeting card, ability, dan macam-macam card, dan lain sebagainya. Oke, kelas. Pertanyaan. Pernah di dekat rumah kalian ada minimarket apa tidak? Atau di kota kalian? Apa minimarket atau mall yang ada di dekat kalian? Pernah belanja ya? Pernah pergi supermarket kan? Atau minimarket? Apa yang kalian beli biasanya? Pernah. Apa yang kalian beli biasanya? Makanan, minuman, es krim, snack, dan lain sebagainya. Oke, kalau kalian itu melihat makanan, minuman, atau pernah beli obat, di situ ada hal yang tertulis di sana sebenarnya, di lembaran-lembaran atau ada teks-teks yang ditempelkan di setiap kemasan produk itu. Kalian tahu sebenarnya apa itu namanya? Label. Label. Oke. Label. Jadi setiap makanan bermerek yang kalian masukkan, yang kalian beli, itu pasti ada labelnya. Pernah baca label apa tidak? Pernah ya? Oke. Apa yang dilihat di label sana? Apa yang dilihat di label? Informasi Informasi detail. Oke. Baiklah kelas. Untuk memahami tentang label, kita simak video berikut ini. Baiklah, kita perhatikan ini contoh dari pengertian label. Silakan disimak. Halo.
Oke, kelas. Thank you. Sudah menyimak dari catatan itu, dari video yang saya berikan, mungkin ada beberapa hal yang sudah kalian tangkap, apa saja di antaranya? Silakan, ada yang mengetahui informasi yang didapatkan dari teks tersebut atau dari video yang saya berikan. Apa aja yang Anda ketahui? Apa? Video itu tentang apa? Ayo. Name of product. Name Nama of produk, name of product atau deskripsi nama produk. Apalagi? Label produk. Label produk. Apalagi? Description of the product. End of the product. language features, Language features of the label. Apalagi? Oke. Berikutnya coba perhatikan, saya kasih beberapa waktu 1-2 menit. Silakan cari contoh produk yang ada di sekitar rumah Anda, di dalam rumah Anda, sekitar Anda. Cari sesuatu yang ada labelnya. Oke, silakan Anda mencari label. Jangan terlalu lama, semakin cepat yang paling mudah aja. Saya kasih waktu berapa menit untuk mencari label. Silakan, labelnya bisa dari makanan, minuman, ataupun obat. Yang mau ke kelas dulu,
Ada yang sudah menemukan? Tunjukkan, bisa masing-masing gantian. Ini, Mister. Oke, Udah, Mister. sebutkan apa aja itu yang ditemukan itu. Mister. Oke, oke. Tapi Bikin nemu apa, Fik? Bikin nemu apa itu? tapi perawat, Pak. Farel nemu apa, Rel? Oke, mil kita. Kalau sudah nemu anak-anak, silakan bagian labelnya itu Anda dipotong dulu, digunting, kemudian ditempelkan di bukunya. Ditempelkan di bukunya. Dipotong dulu. Nanti ada tugas berikutnya yang harus kalian lakukan. Oke, silakan diambil setiap labelnya itu yang bagian label saja. Ada yang tahu sekarang hari apa?
Rabu. Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 19. Tanggal 19. Oke, thank you. Sudah dapat semuanya ya? Oke, kelas. Simpan dulu untuk perlengkapan yang sudah ada. Hari ini kita mendengarkan penjelasan dari saya. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari label. Sudah melihat gambar dari saya? Bisa melihat gambar dari saya? Sudah share screen? OTW? Belum? Saya enggak ada. Oh, belum ada apa-apa. Oke. Sekarang sudah? Sudah. Oke, silakan siapkan catatan. Saya akan menyampaikan beberapa hal dari informasi yang tadi sudah kalian lihat dari video yang sudah ada. Kelas produk label. Hari ini itu adalah bab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berikutnya, definition of label. Kalau Anda lihat, apa itu label? Label adalah a piece of paper, plastic film, cloth, metal, or other materials affixed to a container or product on which is written or printed information or symbols about the product or item. Kurang lebih artinya seperti ini. Label itu adalah sepotong kertas, plastik, kain, atau besi, atau bahan yang lain yang ditempelkan pada bungkus sebuah produk atau dicetak atau diprint. Informasi itu berupa simbol tentang produk atau item. Jadi semua yang ada pada sebuah produk ditempelkan berbentuk plastik yang dikemaskan, berbentuk kotak, berbentuk potongan-potongan kertas yang tempelkan pada bungkusnya sebuah produk, itu adalah pengertian dari label. Nah, dari yang kalian cari tadi sudah dapat kan? Ada labelnya kan? Ada. Oke, kadang-kadang ada contoh yang Sudah. label itu informasi yang dicetak langsung pada produknya. Kadang-kadang tidak ditempelkan tetapi langsung dicapkan pada produknya. Oke. Kemudian produk label sendiri itu secara garis besar ada yang terbuat dari macam-macam bahan. Yang paling umum adalah kertas yang ada pada kardus. Atau kadang-kadang ditempelkan berbentuk plastik atau berbentuk lempengan yang distapleskan. Kadang-kadang ada juga berbentuk kain. Kalau nempel di kain, berarti labelnya juga berbentuk kain. Metal atau kadang berbentuk aluminium. Berarti untuk bahan-bahan yang ditempelkan pada benda-benda yang lebih besar. Contoh di sepeda motor pun ada label yang berbentuk aluminium. Dan kadang-kadang berbentuk plastik untuk kemasan-kemasan yang ringan. Intinya label itu bisa terbuat dari bahan-bahan yang mudah atau tahan lama. Berikutnya, social function atau fungsi sosial dari label itu adalah memberikan detail informasi pada sebuah produk. Dalam bahasa Inggrisnya, to give detail information of the product. Yang tujuannya, berarti kenapa kalau harus ada label? Untuk memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. It is used to identify type, size, brand, product line,
manufacturers and other product specific information in order to inform the consumer to encourage or purchase. Kemudian yang B, to choose healthy and safety products. Kalau kamu membaca label, kamu bisa mengetahui agar dapat memilih produk itu sehat atau aman apa tidak untuk digunakan. Jadi dengan mengetahui label yang ada, Anda bisa memilih produk itu aman atau tidak. Berikutnya, tujuan dari label yang ketiga adalah to avoid harmful effects. Untuk menghindari efek-efek samping yang membahayakan. Ini terutama untuk cewek-cewek, untuk perempuan yang alergi atau perlu melakukan diet. Alergi dengan kacang misalkan, alergi dengan protein dan sebagainya. Sehingga dengan kamu mengetahui label, Anda bisa memutuskan, oh ternyata makanan ini cocok untuk saya. Makanan ini berbahaya untuk saya. Karena kalau saya mengkonsumsi ini, saya punya mah dan sebagainya. Juga berguna untuk para bapak-bapak yang sudah harus merawat kesehatan. Penting sekali bapakmu itu tahu, oh label ini mengandung banyak gula. Nggak boleh Pak. Nah, sama ibumu yang sedang diet, Bu, ini banyak ini nanti bikin gini dan sebagainya. Jadi mungkin orang tua kalian itu tidak bisa atau tidak tidak jeli membaca produk, maka kalian bisa memberitahunya, Pak, ini di labelnya untuk Bapak harus takarannya segini. Oh, Bapak dilarang menggunakan. Oh, untuk Ibu di sini tidak bisa menggunakan karena sedang hamil. Jadi informasi-informasi seperti itu ada atau muncul dalam sebuah label. Yang berikutnya, tujuan dari sebuah label adalah untuk mendapatkan hasil terbaik. Hasil terbaik yang bagaimana? Wah, kandungannya, nilai gizinya berapa, produknya bagaimana. Dengan membaca label tersebut, Anda akan mengetahui dan Anda akan bisa membedakan. Sehingga pada akhirnya bisa memilih mana produk yang terbaik untuk diambil, dikonsumsi, atau dimanfaatkan. Itu adalah social function dari sebuah label. Berikutnya, tadi di label Anda ada macam-macam bagian yang harus ada. Kalau Anda perhatikan, dari keterangan disampaikan tadi, ada unsur kebahasaan yang ada dalam setiap label. Yang pertama, itu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu seperti kalimat perintah dan larangan. Contoh dalam botol sirup biasanya ada kata-kata shake it well atau kocok sebelum digunakan. Use soft materials, menggunakan barang-barang halus sehingga barang tersebut harus diletakkan atau jangan diperlakukan dengan kasar. Yang kedua, ada kata-kata prohibition. Prohibition itu berarti larangan. Contoh, do not consume after expired date. Jangan dikonsumsi setelah masa kedaluarsa. Oke. Yang B, larangan tapi menggunakan rumus no plus verb ing. Kemudian diikuti dengan komplement. Contohnya, no accepting if the seal is broken. Hampir ada di setiap makanan atau minuman yang berbentuk cair. Jangan diterima apabila segelnya rusak. Tadi bagi kalian yang menemukan minuman botol, minumannya tadi, pasti ada segelnya. Jadi biasanya tulisannya itu kecil, berbunyi no accepting if the seal is broken, yang artinya jangan diterima apabila segel ini rusak. Yang ketiga ada penggunaan kalimat singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa a. This, those, there, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan kata modal yang lazim. Baiklah anak sekalian, itu adalah pengertian dari label. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Oke ya, teman-temannya itu fokus pada kameranya.
Perhatikan, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Coba nanti berchat di grup ya. Dilihat di grupnya atau ngisi list. Masing-masing silakan ngisi list. Tulis nama, produknya apa, produknya apa, produknya apa. Jadi nanti akan kita bagi. Contoh yang pertama, makanan siapa, minuman siapa, obat siapa. Jadi setelah kamu tadi mencari produk itu atau mungkin yang belum nemu, silahkan di list di grup. Kita list grup siapa aja yang terbagi menjadi kelompok-kelompok itu. Silakan cek HP-nya untuk membagi kelompok sesuai dengan produk yang diberikan atau produk yang kamu temukan tadi. Yuk, silakan semua cek di list di grup. Oke, silahkan. Ayo, masih ada satu kelompok makanan yang sudah ada. Kelompok yang lain silakan disiapkan. Oke, kelompok yang ketiga belum ada. Yuk, silakan dirangkum untuk sekretaris kelasnya. Sekretaris kelas silakan tulis untuk kelompoknya, kelompok A itu kelompok food, masing-masing kelompok ada 6 orang. Kelompok drink juga 6 orang. Kelompok medicine 6 orang. Silakan perwakilan untuk menuliskan anggota kelompoknya nanti kita share di grup. Kalau sudah, ada waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan sesuai dengan yang saya berikan. Secara online, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Silakan dilihat di grupnya masing-masing. Dibuka di link grup WhatsApp yang nomor 2 itu. Yang Intan dan yang atas.
Halo. Baiklah, dari daftar nama makanan yang distorkan tadi, sekretaris akan menuliskan pembagiannya. Kita tunggu pembagian grupnya sesuai dengan yang produk yang ditemukan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh bertanya pada chat. Silakan dilihat di chat, Anda bisa ngetik. Baiklah, saya kirimkan lembar kerja peserta didik. Nanti yang bisa dilihat. Kemudian salah satu sekretaris kelompok, silakan dituliskan hasil dari lembaran yang sudah seharusnya kalian print. Di situ ada lembaran, tadi ada 3 lembar. Bisa kalian buka dulu untuk melihat apa isinya. Silakan didiskusikan secara online Pak, grup WhatsApp atau dibagi kelompok. Kalau satu kelompok ada 6 orang, silakan dibagi yang 2 bagian apa, 2 bagian apa, dan 2 bagian apa. Baiklah, itu sudah terbagi beberapa kelompok yang ada.
Lihat di grupnya. Ini dia pembagian regunya. Beberapa orang yang tergabung dalam kelompok makanan. Nah, banyak sekali makanan di sini. Adinda, Devi, Amel, Indah, Fazrina, Vicky, Yahya. Berminuman di sini, obat di sini. Yang makanan bisa dikurangi. Berikutnya, untuk yang tergabung pada kelompok obat, silakan diskusi di link yang ada. Yang pertama, ini adalah untuk yang makanan, diskusi di kelompok grup WhatsApp yang ini, minuman untuk kelompok di sini, kemudian yang medicine silakan pada keterangan yang sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh admin. Terima kasih admin sudah membantu kita untuk membagi kelompok grup sesuai dengan yang sesuai dengan kategori yang diberikan. Terima kasih sekretarisnya. Bagus ini. Ayo silakan. Berikutnya dari yang silakan masuk ke grup. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi menentukan bagian-bagian sesuai dengan LKPD yang diberikan. Di situ ada beberapa tugas yang sudah ada. Silahkan dicek dari kolom-kolom yang harus Anda isi. Hasilnya nanti bisa difoto, kemudian dikirim ke grup, akan kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas instruksinya bisa ditanyakan lewat grup chat ataupun bisa lewat chat yang tersedia pada Zoom. Anda diperkenalkan untuk membuat atau kalian bisa WhatsApp call grup sama temannya atau untuk mempermudah atau langsung aja berusaha chatting di grupnya masing-masing untuk mengisi lembar kerja 3 itu yang sudah ada. Harapkan semua berpartisipasi karena tanggung jawab bagi tugas biar sama-sama kerja. Jadi selama pengerjaan tugas, silakan semuanya terlibat. Ya, Mister. Ya, Mister. Tentukan siapa ketua kelompoknya yang nanti juga menentukan dipilih satu orang. Silakan nanti dipilih satu orang untuk melakukan presentasi gambar untuk membaca hasil dari tugas kelompok.
Bisa dikirim gambar ke saya, progres yang sudah dilakukan sampai mana. Yang pertama itu saya ulangi, temukan fungsi sosial, apa yang kita pelajari, dan tuliskan bagian-bagian yang ada pada label. Oke, untuk jika dari tugas yang sudah ditempelkan di buku atau hasil, nanti bisa difoto ke saya atau perwakilan dari kelompoknya jika yang memiliki catatan tentang atau sudah jadi. Nanti silakan disiapkan. Iya, Mister. Kelompoknya Yahya, kalau sudah ada yang jadi untuk produknya, silakan dibaca hasil karya yang sudah tadi itu ditempelkan di buku tulis. Ya, Mister. Siapa lagi yang saya presentasikan? Yang sudah punya, sudah selesai. Satu yang kelompok.
Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke chat ke saya atau di grup. Waktu tersisa 5 menit lagi. Silakan disiapkan nanti siapa yang mau presentasi. Waktu kita tersisa 5 menit lagi untuk presentasi.
Ya. Kita mulai. Baiklah, 1 menit, please disiapkan. Dinda, silakan mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi secara online dengan kelompoknya. Yes, I print of the product. Print of the product. Salam dulu dong. Oh, iya. Salam kelompok apa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The name of the product is available. Statement from Garuda Food. Name of the product is available. Statement from your plate. Description of the product. Brand is vanilla flavored with our natural flavor. Content or amount of the product 500 gram. Ingredient of the product: pasteurized grade A reduced fat milk, sugar, modified cornstarch, extra gelatin, natural flavor, yogurt cultural, acidophilus, vitamin D. Direction for storage of the product. Manufacturer of the product PT Garuda Jaya Indonesia. Oke. Expiry date of the product. Expiry date. Expiry date ini tidak ada. Oh, tidak tertulis di baliknya kemasan mungkin. Tidak ada, Mister. Oke. Oh, sudah hilang ya kemasannya. Oke. Ada lagi temukan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang mewakili dari Indah. Sangat semuanya. Sudah bagus, bisa menyampaikan, bisa menemukan informasi yang ada pada produknya. Gambar produknya Yoplait ini ya. Yoplait original ya ini ya. Ini minuman ya? Oke, minuman. Minuman cair. Ya. Biasanya soalnya kalau minuman itu ada pada tutupnya untuk tanggal kedaluarsanya. Mungkin karena tutupnya sudah dibuang, maka Dinda tidak menemukan tanggal kedaluarsanya. Oke, berikutnya silakan siapa yang mewakili dari kelompok yang lain berikutnya. Naila apa Fazila? Yuk, siapa kelompok berikutnya yang mewakili? Fajrina mau mewakili mungkin atau ada yang lain untuk membaca tugasnya. Kelompoknya Naila sudah, silakan dibacakan. Yang sudah ditulis di buku, ditempelkan di buku itu, lihat produk apa yang kamu tuliskan. Yang lain, bukumu baca. Bentar, Mister.
Bentar ya, Mister. Oke. Berikutnya dari kelompok yang mewakili makanan. Akan diwakili oleh siapa? Minuman, angkat tangan? Mister. Minuman. Siapa ini? Siapa? Bisa angkat tangan mungkin? Saya. Tidak kelihatan kalau saya. On cam-nya, on cam. On cam. Mic-nya dihidupkan. Sudah, Mister. Andini? Ya. Andini, siapa yang mau menyampaikan? Silakan dibaca. Saya. Oke, kalau belum siap disiapkan. Akan diwakili oleh kelompok makanan. Ini ada yang makanan, ada Fajrina kayaknya sama Indah FH. Silakan. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Brand of the product. Sidomuncul. Name of the product. Description of the product. It has a scarf with flowers. Content or amounts of the product. No. Oh, yes. The three supplement. Direction of us and dosage. Avoid us on children, pregnant and lacting women. Must not against the rules that have been improvised. Direction for stock, no. Expiry date of the product, September 21. Terima kasih. Oke, thank you. Berarti itu sudah ada yang mewakili dari minuman. Obat ya, obat. Sudah muncul. Oke, sudah muncul. Tolak angin, obat ya. Minuman sudah, obat sudah. Sekarang dari... Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang mewakili dari yang... Berikutnya, ini untuk yang mewakili food. Kayaknya Fajrina. Yang presentasi ini Fajrina atau Indah? Silakan. Silakan, waktunya terbatas. Makanan ya, Mister? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brand of the product. Yes, Roma Buffalo. 2. Name of the product. Yes, wafer with trim coklat. The product. Yes, creamy and rich. 4. Or amounts of the product. Yes. 6 wafer. 5 ingredients of the product. Yes.
wheat flour, sugar, vegetable oil, vegetable cream, cocoa powder, cocoa mass, emulsifier. 6. Direction for consumption. No. 7. Direction for strength of the product. No. 8. Expiry date of the product. Yes. 8 January. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, thank you. Give applause to group. Group C, group from food ya. Okay, class. We have all presentation from food is done, and then from medicine is done, and then from drink is done. And the next, the last, silakan dipelajari dari yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang nanti bisa kalian simpulkan dan apa yang sudah dipelajari. Saya ingin mengetahui kemampuan Anda dalam mempelajari bab yang kita pelajari ini. Silakan saya kirimkan soal sebagai bentuk evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan dilihat di grupnya masing-masing. Silakan dilihat di grup. Ini soal yang saya berikan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, kalian buka. Ini contohnya lembarannya sudah saya kirimkan di grup. Jawabannya bisa dituliskan di buku tulis, kemudian bisa difoto, dikirim ke Japri ke Mister. Baik, Mister. Silakan kerjakan dengan teliti. Dan tolong untuk LKPD yang tadi sudah diisi, dikirimkan, difoto, dikirimkan ke grup kelas. 3 menit lagi.
Waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi. Ini dikirim ke grup, Mister. Ya, silakan difoto, dikirim ke grup. Jangan lupa kasih nama. Oke, 3 orang sudah mengirim jawabannya. Ya, sudah separuh siswa yang sudah mengirim jawaban. Ya, kurang 3 orang yang belum mengirimkan. Ke 1 orang lagi. Oke, sudah semuanya. Baiklah anak sekalian. Pembelajaran kita tentang label hari ini sudah cukup kita laksanakan. Bagaimana kesan kalian mempelajari pelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Label dan bagian-bagian dari label. Kira-kira apa manfaatnya bagi kalian sesudah mengetahui dari label? Yang pertama, apa? Masih ingat tadi apa? Jadi kalau sudah mengetahui label, apa yang kita lakukan? Apa manfaatnya? Salah satu manfaat yang bisa kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari? Mengetahui kandungan manfaat dari sebuah label. Apalagi keuntungan yang kalian dapatkan setelah mempelajari label? Bisa memilih, menentukan untuk menggunakan dan mendapatkan produk yang baik dan yang tidak. Oke. Oke, kelas. Tugas rumah untuk pertemuan minggu depan adalah silahkan kalian mencari 2 label. Kalian bandingkan 2 label itu mana yang lengkap dan mana yang tidak lengkap, atau apa perbedaan dari 2 label tersebut. Gitu ya. Apa kita kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Any question for today? Tidak. Tidak. Tidak ada, Mister. Cukup ya. Oke, that's all for today. Class Captain, please lead your friend to end the lesson. Alhamdulillah.
Ayo Fazrina atau Dinda silakan pimpin temannya untuk mengakhiri pembelajaran. Ayo ketua kelasnya ini. Mahiri. Yes. Okay, class. Let's end our lesson by saying alhamdulillah together. Guys, that's all for today. Thank you very much for your attention. Stay healthy, tetap jaga kesehatan, tetap bergembira. Semua harus baik-baik saja dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye. Say hello, bye-bye. Bye.